kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan beri dalam hidup kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk berbakti, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berikan hidup kami Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyi lagu I Love You.
yang selalu mengasihi Tuhan selama kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Rabi Guru Sekolah Minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kamoren di ibadah sekolah minggu online. Ya, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Adik-adik bersukacita? Kakak harap kalian bersukacita ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap? Kalau kalian sudah siap, kalian perhatikan apa yang akan kakak sampaikan ya. Sebelumnya kakak mau tunjukkan sesuatu nih sama kalian. Sebuah gambar. Nah, kelihatan nggak adik-adik? Kalian bisa lihat nggak dengan jelas? Gambar apa sih ini? Ada yang tahu? Ya betul, ini adalah gambar dari patung lembu emas. Nah, kalau kakak tanya sama kalian, menurut kalian gambar ini punya kekuatan khusus nggak? Seperti misalnya mendatangkan hujan mungkin, atau mendatangkan api mungkin, bisa nggak? Ya nggak bisa ya adik-adik, karena ini hanyalah gambar biasa. Tidak hidup, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Rasanya menurut kalian aneh nggak adik-adik? Kalau ada orang-orang yang menganggap ya bahwa gambar, kemudian mungkin boneka atau mainan atau bahkan patung ya punya kekuatan khusus melebihi manusia sehingga mereka bisa menyembahnya, menganggapnya sebagai Tuhan. Rasanya aneh ya adik-adik, karena bergerak saja tidak bisa, bagaimana mungkin mempunyai kekuatan khusus melebihi manusia. Lalu boleh nggak kalau kita di rumah punya gambar, kemudian mungkin punya boneka ya, patung atau mainan? Tentu saja boleh ya adik-adik, selama kita tidak menyembahnya. Karena kalau kita sampai menyembahnya, maka kita menjadikan benda tersebut berhala. Dan Tuhan tidak suka. Seperti firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Kakak kasih judul patung lembu emas. Siapa di antara kalian yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, kalau kalian ingat, cerita minggu lalu itu bagaimana Tuhan memberikan 10 perintah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Israel. Sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan mau menjadikan orang-orang Israel sebagai bangsa yang besar dan hebat. Tetapi untuk menjadi bangsa yang besar dan hebat, orang-orang Israel tidak bisa hidup sembarangan. Mereka tidak bisa hidup semaunya. Mereka harus hidup tertib dan teratur. Itu sebabnya mereka butuh peraturan atau hukum yang dapat mengatur kehidupan mereka dalam beribadah kepada Tuhan, ataupun peraturan yang dapat mengatur kehidupan mereka bagaimana bersikap dengan orang-orang sesama mereka. Untuk itulah adik-adik, Tuhan memanggil Nabi Musa untuk menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Nabi Musa tinggal di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Ya, wah, waktu yang tidak sebentar ya adik-adik ya, cukup lama. Dan menurut orang Israel itu waktu yang lebih lama dari yang mereka perkirakan. Karena saat itu orang-orang Israel sedang menunggu Musa di kaki Gunung Sinai. Mereka tidak boleh naik ke Gunung Sinai. Menyentuhkan kaki atau tangannya ke gunung itu pun tidak boleh. Karena apa? Kalau sampai itu terjadi, baik hewan ataupun manusia akan mati. Lalu mereka mulai gelisah.
Mereka mulai cemas. Kenapa? Karena Musa tidak kunjung turun. Dan mereka tidak mendapat berita sedikit pun dari Musa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sama Musa. Dan mereka mulai berpikir, aduh, jangan-jangan Nabi Musa ini sudah mati. Kalau dia mati, maka dia tidak akan pernah kembali kepada kita di sini. Lalu siapa yang akan memimpin kita di padang gurun ini? Siapa yang akan membawa kita ke tanah perjanjian? Waduh, orang-orang Israel semakin merasa khawatir. Lalu mereka menemui Harun. Mereka bilang sama Harun, Harun, buatkanlah kami Allah yang akan berjalan di depan kami, memimpin kami menggantikan Musa. Wah, ternyata adik-adik, orang-orang Israel meminta kepada Harun untuk membuatkan mereka Allah. Allah di sini huruf A-nya itu kecil ya adik-adik. Jadi bukan Allah yang sesungguhnya, tetapi sesuatu yang bisa dijadikan Allah. Karena apa? Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Musa. Menurut kalian, permintaan orang Israel ini benar atau tidak adik-adik? Tentu tidak ya adik-adik. Ini satu permintaan yang salah. Lalu bagaimana jawaban dari Harun ketika mendengar permintaan dari orang Israel? Ternyata meskipun Harun tahu itu adalah permintaan yang tidak benar, tetapi Harun tidak berusaha untuk melarang mereka, mencegah mereka untuk berbuat dosa. Ia bahkan mendukung mereka dengan berkata, baiklah kalau begitu. Kumpulkan semua emas yang ada pada kalian. Anting-anting emas yang dipakai oleh istri dan anak-anak perempuan kalian. Kalian kumpulkan dan bawa kepada saya. Mendengar itu, orang-orang Israel, mereka langsung mengumpulkan emas yang mereka miliki. Ya, anting-anting emas yang dipakai oleh istri dan anak-anak perempuan mereka. Mereka bawa semuanya kepada Harun. Kemudian Harun membuat sebuah patung anak lembu dari emas-emas itu. Seperti ini, ya adik-adik ya. Seperti ini. Lalu ketika orang Israel melihat patung buatan dari Harun, mereka merasa sangat senang. Harun pun berkata kepada mereka, "Hai Israel, ini adalah Allah kalian yang telah membawa kalian keluar dari tanah Mesir." Lalu Harun membuat sebuah mezbah dan dia berseru lagi kepada orang Israel, "Besok adalah hari raya bagi Tuhan." Wah, orang-orang Israel semakin senang. Esok hari, pagi-pagi, mereka semua berkumpul. Mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan pada patung lembu emas tersebut. Setelah itu, mereka duduk, mereka makan, mereka minum, dan mereka bersukaria. Mereka berpesta pora, tetapi di dalam dosa. Kenapa dosa adik-adik? Karena mereka telah melupakan Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya, yang telah menolong dan memelihara kehidupan mereka. Beberapa bulan sebelumnya, mereka telah melihat bagaimana Tuhan yang sesungguhnya telah mendatangkan 10 tulah kepada Firaun dan orang-orang Mesir, supaya mereka bisa bebas dari tanah Mesir, dari perbudakan. Tuhan bahkan membelah Laut Merah atau Laut Teberau, supaya orang-orang Israel bisa berjalan di tengahnya dan terhindar dari pasukan Firaun yang mengejar mereka. Bahkan selama mereka berada di padang gurun, Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tuhan memberikan mereka makan roti mana dari surga dan memberikan minuman dari gunung batu. Telah banyak yang Tuhan lakukan. Perbuatan-perbuatan ajaib telah Tuhan tunjukkan kepada orang Israel untuk menolong dan memelihara mereka. Tetapi kenyataannya adik-adik, orang-orang Israel telah melupakan Tuhan. Mereka telah beribadah, mereka menyembah kepada patung buatan tangan Harun. Menurut kalian,
Apakah itu benar? Apakah tindakan orang Israel itu benar? Tidak, adik-adik. Dan apakah menurut kalian kita bisa membuat Allah dari benda-benda yang ada di sekeliling kita? Tentu tidak, adik-adik. Benda-benda di sekeliling kita adalah benda-benda yang tidak hidup. Ya, benda-benda yang mati yang tidak punya kekuatan. Bagaimana mungkin kita menjadikannya Allah dan menyembah kepadanya? Kalau kita sampai melakukan hal itu, menjadikan benda-benda di sekeliling kita yang buatan tangan manusia sebagai Allah lain atau berhala, maka Tuhan tidak suka. Itu sebabnya ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh orang Israel, Tuhan menjadi sangat marah. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Musa bahwa Ia akan melenyapkan semua orang Israel karena mereka telah berlaku tidak setia kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Israel telah berlaku tidak setia. Kenapa adik-adik? Karena mereka telah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Bahkan mereka sendiri yang berjanji kepada Tuhan, kalau mereka akan melakukan semua yang Tuhan firmankan kepada mereka. Kita baca ya adik-adik ayatnya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Kita baca ya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ini adalah janji dari orang-orang Israel sendiri kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak menepatinya. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan marah. Lalu apakah Tuhan menghukum mereka? Tidak adik-adik. Karena kemudian Nabi Musa memohon belas kasihan Tuhan. Ia memohon agar Tuhan mengingat janji-janji Tuhan kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa umatnya, orang Israel adalah umat perjanjian, umat pilihan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tidak menghukum mereka. Tuhan mendengar permintaan dari Musa. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan tidak suka ketika melihat orang Israel membuat patung dan menyembah, beribadah kepadanya, menganggapnya sebagai Tuhan. Karena apa? Itu tidak sesuai dengan 10 perintah yang Tuhan sampaikan. Yaitu perintah pertama dan perintah yang kedua. Kita baca ya adik-adik. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20, kita baca mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah di sini hurufnya kecil, artinya bukan Tuhan yang sesungguhnya. Yang tadi kita bicarakan, berhala. Ini adalah hukum atau perintah Tuhan yang pertama di dalam 10 perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, pada ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kemudian di dalam ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini adalah peraturan atau perintah Tuhan yang kedua yang terdapat di dalam 10 hukum. Itu sebabnya Tuhan marah. Karena apa? Orang-orang Israel telah melanggar firman Tuhan, perintah yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Bagaimana dengan kita adik-adik? Adakah kita melakukan hal yang sama seperti orang-orang Israel lakukan? Mungkin kalian mengatakan, Kak, saya nggak pernah membuat patung. Saya tidak pernah bahkan menyembah atau beribadah kepadanya. Mungkin benar adik-adik. Adik-adik tidak pernah membuat patung dan tidak pernah beribadah atau menyembah kepada patung tersebut. Tetapi, adakah hal-hal yang adik-adik kasihi melebihi kasih adik-adik kepada Tuhan? Seperti misalnya, adik-adik punya boneka, ya, adik-adik sayang atau mainan. Kalau rusak, adik-adik marah, ngambek, gak mau sekolah, bahkan tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mau ke gereja, tidak mau memuji Tuhan. Nah, dengan bersikap seperti itu, kita telah menjadikan mainan kita, boneka kita sebagai berhala dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita lebih mengasihinya daripada mengasihi Tuhan.
Padahal yang Tuhan mau adalah kita mengasihi Tuhan. Itu yang terutama. Ada ayatnya adik-adik, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-22. Kita baca ya adik-adik. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 dan 38. Kita baca ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi itulah yang Tuhan mau. Kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Karena itu adalah perintah atau firman Tuhan sendiri. Apakah adik-adik mau mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kalian? Dan menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kalian? Kalau adik-adik mau, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta biar Roh Kudus memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan seluruh kehidupan kita, dan kita mau hanya beribadah menyembah kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan kepada kami, mengajar kami Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami perlu Roh Kudus untuk menolong kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya Tuhan kami boleh berkenan dan tidak berdosa di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, bila Engkau memberkati firman-Mu, firman itu boleh bertumbuh, berbuah-buah, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, bila Engkau juga yang memberkati anak-anak yang ada, orang tua yang ada Tuhan, biarlah kami semua Bapa boleh senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami menerima firman-Mu. Haleluya. Amin.